Boleh disebut nggak kapan dan di mana kira-kira untuk tim 2024 akan dirilis? Masalah. Alright. Ini pertama kali nih saya ngomong ke media nih. Kita akan lakukan launching di Italia. Di Italia. Tanggalnya. Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di segmen box call-nya TMC Vlog. Karena kita biasanya kalau ngomong di box call itu ngomongin sesuatu dengan MotoGP. Seperti kita ketahui di 2024, ya mulai dari 2024 itu VR46 Racing Team itu mendapatkan ketambahan, bukan ketambahan ya, dia berubah entitas dari sponsorshipnya, di mana salah satu brand Indonesia yaitu Pertamina Enduro itu resmi ya menjadi berkolaborasi menjadi sponsor utama ya, title sponsor dari tim ini, dengan kalau nggak salah kalau kita dengar itu durasinya sampai 3 tahun sampai berakhir di akhir musim 2026 nanti. Nah, ini banyak banget nih teman-teman sekalian, banyak yang bertanya di kolom komentar mengenai seperti apa Pertamina Enduro dan bagaimana sih bisa masuk ke tim yang sementereng nama Valentino Rossi. Dah kebetulan nih saya ada narasumber ya, TMC Vlog mendapatkan narasumber yaitu Mas Randi dari Markom ya Mas, dari mana? Dari Brand Communication. Dari Brand Communication dari Pertamina Lubricants. Oh, PTPL ya Mas? PTPL. Nah gitu deh. Boleh saya langsung aja nanya Mas ya? Silakan Mas. Ini yang pertama nih, ini banyak pertanyaan dari pembaca TMC Vlog nih. Pertama ini kan Pertamina Enduro menjadi sponsor utama. Ini bener ya Mas? Sponsor utama Yes, atau title sponsor? Oh, title sponsor ya. Nih, ini banyak orang kan kemarin itu kan sekitar bulan Oktober announcement ya, terus walaupun sebelum itu tuh ada beberapa rumor-rumor. Nah, sebenarnya itu pendekatannya mulai kapan sih bisa ke VR46 Racing Team? Oke, pendekatannya itu dari pihak VR46 mulai approach ke kita sekitar bulan Juni. Bulan Juni mereka datang ke Indonesia untuk present ya, tentang mereka menginformasikan tentang VR46 secara holdingnya, kemudian baru dilanjutkan secara spesifik mereka bicara tentang proposal mereka untuk yang VR46 Racing Team. Karena di tahun 2024 itu kontrak mereka dengan Muni, 31 Desember 2023, kontrak mereka dengan Muni, data sponsor mereka sebelumnya itu habis. Jadi mereka emang dalam rangka untuk mencari sponsor baru. Memang waktu itu memang belum spesifik ya, di grade apa nih untuk sponsornya, karena memang mereka masih open discussion juga dengan beberapa sponsor, cuman kita beraniku dengan VR46 Racing Team untuk kita sebagai title sponsor karena kita ngelihat ada visi yang sama nih antara mereka dengan kita gitu kan. Mereka datang ke Indonesia, mereka lihat di sini sebagai potensi yang besar ya untuk market motor, kemudian fanbase-nya Valentino Rossi juga cukup besar di sini kan. Kemudian kita juga, kalau dari kami, dari PTPL juga melihat adanya potensi VR46 Racing Team dengan nama besar Valentino Rossi, legenda MotoGP dengan 9 kali juara ya. 9 kali juara, ini bisa, ya sama-sama nih, kita bisa sebagai juara di bidang kita masing-masing. Gitu sih, jadi sebenarnya ke arah situ, visinya sama kita. Dari mulai Juni itu ya, Juni itu. 2023 ya. Betul. Nah, secara umum kan VR46 Racing Team ini sebuah tim apa ya, bilang satelit lah ya, atau mereka bilang independent team. Sementara kalau dilihat dari line up tim MotoGP itu ada kayak misalkan tim-tim factory bahkan yang sampai sekarang nggak punya title sponsor. Seperti kayak misalkan Aprilia. Pertanyaannya kenapa tetap dipilih ini nih? VR46 bila dibandingkan misalkan dengan Aprilia. Aprilia kan factory, pabrikan. Gitu. Mereka juga sedang nyari atau gimana tuh? Iya sih, sebenarnya kalau misalnya bicara seperti itu, iya sih, cuman emang kayaknya jodohnya sama VR46 itu ini. Karena mereka datang ke kita, tadi kita klop aja sama mereka, kita lihat langsung klik 2 kali mereka present, kita langsung diskusi, langsung negosiasi, dan nggak lama sih, kita prosesnya mungkin nggak sampai 2 minggu, kita udah langsung deal. Jadi secepat itu. Prosesnya ya. Jadi kita sampai nggak melihat lagi apakah kita memang harus mempertimbangkan factory team atau bukan. Nah, kita nggak lihat itu lagi, karena kalau melihat performance mereka ketika itu di bulan Juni, mereka juga lagi ya, dia bukan mediocre kan, bisa dibilang mereka waktu itu udah di 3 besar untuk pembalapnya dan untuk timnya. Jadi kalau kita bareng kita mungkin akan bisa lebih baik lagi. Let's see nanti 2024. Iya.
Nah, ini kan Pertamina Enduro ini kan sebuah produk biasanya ini yang diproduksi oleh PT PL. Nah, posisi ya brand dari Pertamina Enduro sendiri dengan brand holdingnya Pertamina itu seperti apa sih? Karena waktu pertama kali rumor ini keluar kan memang belum ada yang resmi. Jadi yang pertama keluar tuh Pertaminanya. Betul. Walaupun akhirnya secara detail ketahuan bahwa ini brand produk Pertamina Enduro. Yeah. Jadi posisinya kayak gimana, Mas? Iya, kita mungkin bicara organisasi nih. Jadi Pertamina itu ada holding. Itu memang brand dari corporate kita. Kemudian di bawah Pertamina itu ada beberapa brand produknya. Kalau Pertamina Lubricants itu kita sebagai anak perusahaan dari Pertamina Holding. Di bawahnya holding tadi itu masih ada CNT, Commercial and Trading, Patra Niaga. Di bawah Patra Niaga itu ada beberapa brand produk juga sebenarnya. Brand yang ada di SPBU. Mulai dari Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamax series yang lain, fuel. Kemudian anak perusahaannya ada kita spesifik untuk lubricants. Nah, Pertamina Enduro memang itu brand yang dikhususkan untuk motor, untuk roda 2. Motor ya. Gitu. Jadi ya kami lanjut dengan Pertamina Enduro karena memang yang paling sesuai dengan segmennya. Oh, segmennya. MotoGP, motor, Enduro. Oke, nah, ini kan udah mulai ya walaupun mungkin kalau kita resminya 1 Januari 2024 kan. Nah, sebelum ini kan tetap udah ada informasinya. Nah, gimana sih perasaan ya keluarga PTPL nih di gedung ini tuh ketika tahu Pertamina Enduro tuh bisa jadi title sponsornya dari tim sementereng VR46 Racing Team? Mungkin berbeda-beda ya. Untuk kami yang memang kita handle dari awal gitu ya. Ini sebenarnya sejarah baru buat Pertamina secara keseluruhan sebenarnya, bahwa kita bisa kerjasama dengan salah satu tim MotoGP. Memang dulu sempat ada satu orang yang kadang-kadang bakal masuk ke MotoGP cuman gagal, nggak jadi. Ya akhirnya kita juga nggak melanjutkan itu. Kemudian di F1 sempat ada Rio Haryanto setengah musim tapi udah gitu. Ya ini MotoGP, ini highest levelnya dari motorsport ya, balapan motor gitu. Ini yang paling tinggi, kita bisa punya tim di situ. Bisa dibilang kan kita punya tim di situ ya. Ya udah pasti buat kita sih deg-degan dari awal. Karena dengan ya segala benefit yang kita bicarakan, negosiasinya segala macam. Kemudian nanti akan 3 tahun ke depan akan seperti apa. Detailing itu sih yang kita mesti make sure bahwa itu semua sesuai dengan target perusahaan. Kemudian begitu udah oke, udah deal, kita infokan secara internal. Memang sih waktu itu kita masih hold ya, kita nggak terlalu memblow up informasi ini ke internal pun sekalipun, karena kita emang pengen ditahan dulu, nanti tunggu momentumnya waktu itu. Bahkan kita sebenarnya di Mandalika itu pun itu bukan plan utama, karena kita sebenarnya masih mau nunggu sampai Januari ya. 1 Januari, tapi ya, disusul kembali dengan tim VR. Kita akhirnya sepakat untuk kita press release saja, kita bikin press release untuk menginformasikan mengenai partnership kita. Gitu. Dan itu karena memang secara komunikasi waktu itu udah cukup banyak pemberitaan, dan itu emang simpang siur kan, jadi kita mau meluruskan hal itu gitu. Jadi secara internal udah pasti semua orang bangga di sini, karena itu sejarah buat kita semua. Dan ya balik lagi tadi, kita kedepannya sangat berharap kedepannya VR46 Racing Team bener-bener bisa menjadi perform. Kalau bisa sih jadi yang pertama kali juara untuk tim satelit. Kan kemarin juara dunia ya, hanya juara race doang ya. Iya, juara dunia. Jadi juara dunia. Kan kemarin hampir tapi untung nggak jadi. Iya. Tapi juga cukup bagus ya, karena mengakhiri dengan posisi 3 kan, Bezeki ya kemarin ya. Posisi 3. Nah, mendengar hal ini, gimana sih support dari holding dalam hal ini Pertamina sendiri melihat Pertamina Enduro akhirnya berhasil memperoleh posisi ini sebagai title sponsor? Dukungan itu pasti ada dari holding, dari teman-teman dari holding juga, dari CNT secara keseluruhan juga mereka semua support. Dan ini kan sebenarnya align dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari corporate. Kalau mereka juga melakukan kerjasama dengan Dorna untuk sponsor sebagai title juga untuk di event sama di sirkuitnya gitu. Jadi sekarang kita udah punya eventnya, sekarang kita udah punya sirkuitnya,
dan ditambah sekarang kita punya timnya. Yang harapannya masyarakat Indonesia sekarang udah punya tim yang didukung gitu. Ya yang dulunya pendukung Rossi juga kan bisa kesini juga. Bisa nggak dibuka? Kira-kira berapa sih value sponsorshipnya nih Pertamina Indo di tim ini nih, nggak apa-apa? Kalau mungkin kami nggak bisa atau gambaran gitu. Kita nggak, ini masih yang diskusi, kita nggak bisa infokan sama sekali karena emang ya ini sifatnya mungkin rahasia ya, jadi kita nggak bisa info. Iya sip, nggak apa-apa. Seperti apakah sih jenis sponsorshipnya nih? Kasih kan kita ngomong detail ya, mungkin apa namanya kayak misalkan klausulnya ya. Terus habis itu kayak misalkan apakah sampai ke hal-hal yang seperti kayak technical support, kayak misalkan kalau ngelihat dari brand lain kayak misalkan Repsol dengan Honda, mereka bisa kasih supply BBM, fuelnya juga dan juga lubrikannya juga. Kalau di sini tuh untuk awal ini seperti apa? Ya, kalau untuk benefit yang kita kerjasamakan dengan VR46, ya secara general kita kan memang pasti ada brand exposure ya. Mereka akan, ya kita brand sebagai title name-nya dari mereka juga, mungkin logonya kemarin udah keluar di Instagram tuh. Iya betul. Instagram VR46 mereka udah keluar tanggal 1 Januari. Itu untuk exposure secara brand dan semua livery mereka, baik motor, racing suit-nya, di helm juga ada nanti, kemudian di team wear-nya juga akan semua akan pakai, di hospitality juga pasti akan ada logo kita. Secara exposure sih itu, kemudian untuk secara teknisnya, memang kita juga membicarakan untuk product development secara bersama dengan mereka, karena kan mereka punya Riders Academy ya di sana. Dan ada beberapa motor yang memang digunakan oleh mereka gitu. Jadi kita pengembangannya melalui Riders Academy-nya. Tapi ya karena ya mungkin kita semua orang ya mungkin udah banyak yang tahu ya kalau di MotoGP kan lubricants-nya dan fuel-nya itu udah ditentukan oleh Dorna. Iya, kalau untuk Moto2 kalau Moto2 itu Liqui Moly dengan apa dengan fuel-nya itu Petronas kalau nggak salah. Sementara kalau MotoGP sih masih enggak, cuman dia spesifikasinya yang ditentukan. Tapi kalau di MotoGP fuelnya kayak misalkan fuelnya ya atau lubrikannya paling gampang kayak misalnya Ducati pakai Shell, kalau Repsol Honda ya pakai Repsol. Masih boleh, tapi mereka ditentukan spesifikasinya harus sama. Lebih kayak gitu. Iya, ya itu juga jadi pertimbangan sih karena kan untuk tim satelit mereka juga menggunakan motor yang bisa ganti kan tergantung kontraknya tuh. Nah, kalau informasi dari tim VR46 mereka sampai tahun depan masih menggunakan Ducati. Tapi 2025 masih belum tahu, belum ditentukan apakah bisa lanjut dengan Ducati atau karena kontrak dengan Ducati berakhir di akhir musim 2024. Betul. Nah, apakah PTPL gitu ya atau Pertamina Lubrikan tuh punya mimpi nggak sih bahwa nanti ke depannya nih Pertamina Enduro brand ya maksudnya olinya yang dipakai itu akan dipakai di tim ini di MotoGP terutama di VR46. Pasti sih Mas. Jadi gitu ya sesuai informasi Mas Taufik tadi kan kalau memang secara regulasi tidak ditentukan ya kayak Moto2 atau Moto3 dan memang nanti secara possibility juga dari tim VR kita masih diskusi dengan mereka apakah possible dengan melihat kondisinya sih. Kalau misalnya 2024 memang mereka putuskan untuk lanjut lagi dengan Ducati akan lebih enak ngobrolnya karena kita bisa mulai dari sekarang gitu. Tapi kalau misalnya tahun depan motor yang berubah, artinya kan secara spesifikasi motornya berubah juga. Gitu. Requirement untuk olinya juga pasti akan ada perubahan gitu. Jadi berdasarkan speknya ya. Betul. Nah, tapi kita pengen banget ke situ. Kelihatan bahwa ini kayak yang cukup dari keinginan untuk ke arah sana tuh kelihatan kayak cukup percaya diri. Nah, ini pasti ada dasarnya. Artinya Pertamina Lubrikan itu semacam kayak punya ya sesuatu yang bisa mendasari bahwa PTPL berani untuk punya mimpi seperti itu. Nah, bisa diceritain nggak background dari Mas Randi? Kira-kira kenapa sebegitu percaya diri? Oke, kita akan berani. Apa mungkin sudah punya kayak misalkan grade penyulingan oil yang bagus atau kayak gimana? Sebelum saya bicara ke situ, mungkin saya bicara dulu tentang market share nih. Secara market share, lubricants dari Pertamina itu memang sekarang masih nomor 1 di Indonesia. Kemudian untuk spesifik di motor, emang kita banyak bersaing dengan kompetitor ya, terutama Genuine Oil gitu. Cuman di luar Genuine Oil, kita bersaing dengan OEM ya maksudnya ya? Iya, OEM dari ya karena kalau kita bicara dari Yamaha punya oli sendiri, Honda punya oli sendiri. Kita juga tahu mereka berdua adalah pemain besar kan untuk otomotif gitu. Ya kita
sangat percaya diri dengan kualitas kita. Dan itu juga yang pengen kita tingkatkan juga sebenarnya melalui kerjasama ini dengan VR. Kenapa kita sangat percaya diri dengan itu? Karena secara kualitas kita kan enduro kita mostly itu menggunakan synthetic oil. Iya. Synthetic oil kita itu datangnya dari Indonesia juga Iya, sebenarnya. oh gitu. Bisa ceritakan lebih detail. Apa saya lupa. Duma ya kalau nggak salah. Ya betul. Jadi diingetin. Jadi dari grup base oil grup 3 base oil grup 3 kita, synthetic oil kita tuh datangnya dari Dumai. Oh gitu ya. Itu salah satu base oil terbaik sedunia. Wow. Iya. Gitu ya. Jadi enduro menggunakan itu gitu. Jadi emang kita sangat percaya diri dengan jadi base oilnya udah termasuk kualitas ya dari enduro yang memang udah dibuktikan juga oleh banyak orang nih. Gitu. Nah ini kan kita ngomongin mengenai masalah lubrikan atau oli yang dipakai di Grand Prix, which is pasti speknya akan beda dan sesuai dengan kebutuhan dia, ada motor cepat segala macam. Nah sementara itu kan oli, terutama oil atau lubrikan dipakai di harian itu kan beda mungkin ya. Nah apakah ada dasar adakah rencana kolaborasi antara PTPL Pertamina Lubricants dengan VR46 Racing Team atau Riders Academy itu untuk menghasilkan produk tapi yang concernnya ke produk-produk lubrikan yang dipakai oleh massal, artinya ya pakai kita biasa gitu, riders biasa. Ya. Case ini tuh kita pernah punya dengan Lamborghini. Waktu itu kita tahun 2014 Lamborghini itu kan punya event namanya Super Trofeo, yang itu eventnya ada di 3 benua, Amerika, Eropa, dan Asia. Ketika mereka datang ke Asia, terutama di area-area Asia Tenggara, Thailand atau Jepang, kemudian belum pernah ke Indonesia. Jadi di sini di area Asia Tenggara ini kan panas ya. Oli yang mereka gunakan waktu itu tuh menguap gitu. Jadi karena kondisi itu mereka mencari partner untuk bisa mendevelop oli yang cocok untuk kendaraan mereka ketika mereka balapan di Asia Tenggara khususnya secara spesifik. Kemudian mereka ke Pertamina. Kita di challenge untuk bisa mendevelop produk yang bisa mereka pakai untuk balapan di sini. Terus itu cuma 3 hari. Mereka ngasih waktu ke kita, bisa nggak lu bikin? Kalau lu bisa bikin di 3 hari kita kasih waktu. Terus kita bilang bisa. Kemudian kita develop 3 hari itu kita udah bisa konfirmasi untuk bisa. Kemudian secara waktu cuma dikasih sebulan. Itu mulai dari development sampai proses yaitu development produknya, kemudian akhirnya dites di sirkuit waktu sebulan itu ya? Sebulan. Luar biasa. Untuk developmentnya ya. Kemudian kita dites di protes di sirkuit di jalanan juga itu 500 km juga untuk yang di sirkuitnya. Secara hasil itu cukup baik dan secara requirementnya itu juga udah bisa meet ya. Jadi kita akhirnya dengan Lambo ada kerjasama, produknya itu Fastron Platinum Racing. Dan itu nggak cuma dipakai di Super Trofeo tapi juga kita jual di Indonesia gitu. Case-nya akan sama seperti itu. Jadi untuk yang VR46 Racing Team kita akan mendevelop produk yang bedanya memang kita masih belum ke arah yang MotoGP ya. Tapi memang nanti ke Riders Academy-nya akan digunakan di situ. Kemudian kita akan jual produk yang kita develop bareng-bareng dengan mereka itu di Indonesia. Penggunaan harian. Penggunaan harian ya. Jadi kita akan jual jadi akan menjadi varian baru untuk di Indonesia. Tapi nextnya juga rencana akan ada pengembangan bisnis juga untuk di Europe nih. Kita lagi coba penjajakan dengan agar enduro ini bisa dipakai juga di sana. Karena kan kalau misalnya kita kerja sama bareng, spek yang dibutuhkan di kita ngomongin masih Italia dulu misalnya atau di Indonesia gitu. Di Eropa ya. Iya. Ada, dan nantinya juga produk-produk yang udah existing nanti juga akan dites juga sama teman-teman VR46. Kita nanti kalau misalnya mereka akan kasih approval. Oh gitu, jadi approved by VR46. Wah, luar biasa. Nah, next question, pertanyaan selanjutnya adalah, jadi gini nih, ketika sign kontrak itu kan duet pembalapnya masih Bezzecchi Marini waktu itu ya. Nah, tapi ya akhirnya di akhir musim kan ada dinamika yang disebabkan oleh Marquez pindah, sehingga akhirnya Marini harus pindah dan ini akhirnya yang masuk ke situ kan akhirnya Fabio Di Giannantonio. Nah, pertanyaannya apakah Pertamina Enduro kan udah jadi istilahnya untuk tahun 2024 kan akan jadi title sponsor. Apakah punya peran nih dalam pemilihan ini? Dalam pemilihan atau penentuan Fabio Di Gia ini oke apa enggak di tim ini?
Ada Mas, karena Oke. kebetulan ketika isu itu muncul dan memang kita waktu itu kebetulan lagi di Itali, kita ketemu dengan tim VR Politics Racing Team untuk membahas itu salah satunya karena memang itu kita anggap sangat penting ya, karena kita berharap performa mereka ada peningkatan dibanding tahun ini gitu kan. Jadi siapa nih nanti partnernya Bezzecchi? Udah ada beberapa nama tuh kandidat yang dikasih oleh tim VR46. Kita diskusi pertimbangan masing-masing seperti apa, sampai akhirnya kita saling bersepakat untuk akhirnya itu kita merupakan tunjuk kesepakatan mobil. bersama ya akhirnya Fabio di Gian Antonio. Jadi kita ke Italia, kemudian kan itu bener-bener sebelum race Valencia. Iya, Final sebelum race Valencia itu di pertengahan minggu. Jadi ketemu di situ juga, sampai akhirnya diputuskan, oke kita dengan berarti mobil dia. mepet banget itu ya. Ya. Sangat-sangat. Karena setelah itu langsung diumumkan. Langsung itu bukan dan langsung tes ya. Iya, langsung Valencia tes. 2 hari Iya, berikutnya. 2 hari berikutnya langsung tes. Oke. Nah, Valentino Rossi kan punya range dan akademi yang sepak terjangnya nggak perlu lagi diragukan karena banyak banget menghasilkan pembalap-pembalap juara dunia MotoGP juga, Pecco Bagnaia ya dalam bentuk calon pembalap. Nah, apakah via jalur ini akan ada rencana PTPL untuk bisa membawa nih ya pembalap-pembalap muda Indonesia ke akademi dulu untuk selanjutnya ini dijadikan path atau jalur ya untuk ke road to MotoGP ke depan? Ya, mimpi itu ada sih. Kita juga udah sempat diskusi. Karena kita nggak bisa bergerak sendiri untuk itu karena sangat butuh kerjasama dengan dibilang institusi-institusi atau lembaga-lembaga atau Stakeholder lain ya. stakeholder lain yang memang relate dengan ini gitu. Kita udah ya mungkin yang sekarang kita sangat sering diskusi dengan tim MGPA atau dengan teman-teman IMI gimana rencana pengembangan untuk pembalap. Mungkin lihat dulu dari kompetisinya seperti apa, kemudian dari mungkin yang paling utama infrastruktur juga ya, kan seperti apa. Karena kalau kita lihat Mandalika juga di situ belum ada sirkuit mininya gitu yang buat latihan gitu. Karena saya juga sempat diskusi dengan Dimas Eki. Dia mantan pembalap Moto2 kan. Jadi dia juga banyak ngasih insight tentang pengembangan untuk bisa jadi sampai akhirnya dia bisa membalap di Moto2 waktu itu. Jadi memang intinya perlu banyak pihak di sini. Kita nggak bisa sendirian, tapi mimpi itu ada karena memang secara program kita sangat berharap nanti dari talenta-talenta yang ada di Indonesia kita bisa bikin kompetisi, kemudian kita bisa filter, kita bisa dapat beberapa nama yang nantinya kita bisa ajak ke The Range, bisa ketemu langsung dengan Rossi, bisa dilatih langsung dengan Rossi, dan harapannya itu bisa jadi path-nya mereka untuk nantinya mungkin bisa jadi pembalap MotoGP. Ya mimpi itu pasti ada, cuman tadi mesti banyak kerjasama dengan banyak pihak untuk bisa ini. Apakah salah satunya yang barusan selesai dikerjakan oleh Pertamina Enduro yaitu menggelar balapan dengan kalau nggak salah RSV. Dengan RSV itu mungkin salah satunya di mana? Iya, bener sih. Cuman untuk event-event yang sifatnya kayak itu road race gitu ya, dengan motor underbone gitu. Ya ini juga bagian dari diskusi saya dengan Dimas Eki. Agak sulit ketika kita harus membiasakan motornya gitu kan dari underbone terus pakai motor full fairing kayak gitu. Memang baik ya, kayak sebenarnya yang udah punya jalur itu adalah MGPA. Mereka udah punya event-event yang atau mereka memfasilitasi event-event yang diadakan di Mandalika. Ada Asia Road Race Championship, ARC, kemudian mereka juga bikin dengan IMI Mandalika Racing. Mandalika Racing, ya pokoknya. Mandalika Racing Series itu. Racing Series. Yang secara jenis motor yang digunakan ya udah mungkin mirip-mirip dengan MotoGP karena secara cc-nya udah sama, motor bentuknya udah full frame. Jadi ya itu mungkin bisa, tapi ya terbalik lagi. Nanti kita mesti bareng-bareng nih, mesti bener-bener dibentuk sistemnya gitu, sistemnya, infrastrukturnya juga mesti dibangun lagi supaya kita ketika udah tahu nih talenta-talenta mana yang akan kita pilih, mereka bener-bener diarahkan tetap di jalan yang benar gitu aja sih. Iya sih. Nah, kita sekarang beralih ke Pertamina dan Pertamina Enduro. Secara umum satu brandnya Pertamina. Nah, Pertamina sendiri merupakan sponsor dari sirkuit yang ada di Indonesia itu Mandalika, dan mungkin juga untuk tahun depan yang title sponsor untuk eventnya juga masih tetap Pertamina kan. Nah, apakah ada sesuatu yang spesial nih di
MotoGP Mandalika 2024, terutama untuk tampilan. Mungkin udah ada rencana gitu, mungkin menghadirkan livery, mungkin special livery Indonesia style gimana? Oke, kita aja nih kan belum livery barunya aja kita belum tahu nih. Iya. Apalagi nanti Mandalika. Gitu. Kita lihat aja nanti, Mas. Gitu. Tapi ada nggak kira-kira kepikiran seperti itu? Mungkin iya, livery merah pasti ada. putih. Kayak misalnya kemarin waktu tim Ducati ya, dia punya livery khusus ketika tampil di San Marino kalau nggak salah. Iya. Biasanya pakai merah, mereka pakai kuning. Iya. Lihat aja nanti. Mungkin ya. Mungkin. Itu ya. Ada kemungkinannya kok, Mas. Nah, ketika video ini direkam kan memang secara umum tim ini belum resmi. Peresmiannya belum. Karena memang belum ya secara umum. Nah, boleh disebutin nggak kapan dan di mana kira-kira untuk tim 2024 akan dirilis? Kalau boleh sebut tanggal nggak masalah. Alright. Ini pertama kali nih saya ngomong ke media nih. Saya mungkin belum bisa nyebutin di mananya, tapi saya akan bilang ya di mananya secara spesifik tepatnya ya. Tapi saya bisa bilang negaranya. Kita akan lakukan launching di Italia. Di Italia. Tanggalnya di tanggal 24 Januari. Oh, 24 Januari ya. Berarti ya di sekitar jam 2 siang. Wah, waktu Indonesia waktu Barat. Itali. Waktu Itali. Jadi di sini sebenarnya tambah 5-6 jam. Tambah 5-6 jam ya. Prime time di sini. Ya, prime time di Indonesia nih luar biasa. Itu akan disiarkan langsung maksudnya. Rencananya akan disiarkan langsung di YouTube-nya VR46 Racing Team sama ya, di MotoGP. Wah, mantap. Karena kalau setahu saya memang kalau untuk launching tim itu pasti akan ditayangkan di MotoGP juga. Akan ada sesuatu yang spesial nggak? Mungkin delivery ya, mungkin akan jadi sesuatu yang bikin orang terkesima nggak kira-kira? Nggak apa-apa. Ini kita masih diskusikan dengan tim VR46 possibility tentang apa yang bisa kita bawa di acara launchingnya, karena kita juga pengen membawa sesuatu tentang Indonesia di situ. Oh gitu, luar biasa. Cuma kita masih diskusi jadi belum final. Oh belum final, tapi pasti tanggal 24 ya? Tanggal 24. Catat teman-teman sekalian. Yeah. Itu aja. Makasih Mas Nandi. Siap, thank you. Semuanya mudah-mudahan sukses untuk launchingnya nanti. Thank you, Mas. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Yang pasti saya cuma ngomong terakhir aja. Semuanya udah dapet ya. Mudah-mudahan bisa bikin teman-teman semua sekalian puas dengan jawaban-jawaban tadi. Saya pikir sih cukup puas ya karena dijawab dengan kecuali tadi ya apa namanya value-nya aja satu doang yang nggak dijawab karena memang juga cukup riskan juga mungkin kalau dijawab. Yang pasti itu tanggal 24 Januari 2024. Tungguin aja. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan dirilis. Itu aja. Sampai bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.